Apakah suara saya terdengar baik? Baik. Ya, karena sudah pukul 2 siang, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam heart and mind. Perkenalkan, saya Ibu Fatmawati dari Karir and Alumni Institute. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin, Bapak, Ibu, Mas, teman-teman di seminar akademik writing workshop bekerja sama dengan lembaga literatur Baptis. Boleh kasih tepuk tangannya? Mungkin yang di Zoom boleh juga kasih reaction-nya. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak ini. Terima kasih Pak. Teman-teman, kegiatan seminar ini diadakan secara hybrid, jadi diadakan secara offline di Baptis Institute di lantai 3. Di sini sudah ada teman-teman yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga diadakan secara online melalui Zoom. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Nah, teman-teman semua, seminar ini akan berlangsung kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, yang terdiri atas pembukaan, kemudian nanti akan ada materi dan narasumber, kemudian akan ada diskusi tanya jawab, kemudian diakhiri dengan foto bersama. Kemudian sebelum kita masuk ke materi narasumber, saya mau membacakan CV singkat dari narasumber kita pada seminar siang hari ini. Jadi nama lengkap narasumber kita pada siang hari ini adalah Insinyur John Henry Lostrini Serwowora, PhD. Semuanya tidak salah ya. Perfect. Atau yang biasa dipanggil dengan Pak Roni. Jadi teman-teman bisa memanggil dengan Pak Roni. Teman-teman, jadi narasumber kita pada siang hari ini, Pak Roni merupakan Direktur Lembaga Literatur Baptis. Pak Roni ini juga merupakan seorang PhD dari Universitas di Amerika. Sudah 10 atau 12 tahun ya Pak di Amerika. Kemudian Pak Roni kembali ke Thailand. Nah, teman-teman semua, hari ini Pak Roni ilmunya kepada kita mengenai academic writing, mengenai menulis ilmiah. Jadi Pak Roni akan sharing mengenai menulis skripsi, tesis, dan juga disertasi kepada kita semua. Jadi teman-teman silakan dimanfaatkan. Setelah ilmunya digali, ilmunya Pak Roni untuk teman-teman. Kemudian tanpa berlama-lama kami serahkan kepada Pak Roni waktu dan juga. Terima kasih. Well, terima kasih Bu Lydia. Kelihatan ya, suara oke. Maksudnya, ya suara saya oke juga sih sebenarnya, cuma kedengaran dengan jelas. Terima kasih kehormatan untuk yang ada di sini. Terima kasih, saya Roni dari Bandung, orang Ambon, tinggal di Jakarta, lahir di Tanjung Priok, belajar di beberapa tempat, dan saat ini bekerja di Bandung di lembaga penerbitan. Saya senang ketika berbicara mengenai penulisan, berbicara mengenai penerbitan. 3 hari lalu, berita apa yang mengejutkan dunia penerbitan? Kalau ada yang mau tahu sini. 3-4 hari yang lalu, ada yang tahu? Berita apa yang mengejutkan dunia penerbitan adalah ketika toko buku Gunung Agung tutup secara seluruhnya, ya, pada akhir Desember nanti. Seluruh toko buku Gunung Agung di Indonesia tutup. Anda tahu toko buku Gunung Agung selain Gramedia adalah raja penerbitan, dan saya sebagai penerbit sedih sekali tentu saja. Tapi kita berpikir apakah penerbitan toko buku ditutup menandakan
satu kelesuan dari usaha atau industri penerbitan dan penulisan. Dua-duanya berhubungan. Penerbitan tidak mungkin bisa ada tanpa ada penulisan. Nah, Ketua IKAPI Jakarta, saya mendengar wawancaranya mengatakan bahwa yang ditutup memang toko bukunya, karena memang kita masuk ke dalam era digitalisasi. Ketika semua orang memilih untuk pergi ke Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya untuk membeli buku daripada datang ke di mana dulu? Kuitang, kalau Gunung Agung, atau pergi ke Gramedia di Matraman, dan lain sebagainya. Kenyamanan yang dicari. Nah, kalau kita melihat bahwa sekarang ini tantangan yang ada adalah bahwa dengan zaman digitalisasi ini, dengan orang akan membaca melalui laptop, melalui iPad, tablet, kapsul, puyer, dan lain sebagainya. Dan kemudian orang membaca pakai HP. Anda tahu, tantangannya lebih berat lagi bagi kita seorang penulis. Saya nggak tahu apakah Anda penulis profesional, amatir, atau Anda adalah penulis yang diceburkan ke dalam dunia penulis ya. Kita mahasiswa adalah orang-orang yang terpaksa untuk menulis, betul? Saya sengaja selalu memakai keinsinyuran saya di bidang teknik mesin di dalam gelar untuk mengingatkan saya bahwa saya nggak mungkin bisa sampai PhD tanpa selesai S1 saya. S1 saya di Institut Teknologi Indonesia. Lalu kemudian saya masuk ke dalam bidang teologi Kristen, ambil S2 di Mid America Baptist Seminary. Saya mau tunjukkan kampus saya. Jadi judul dari pembicaraan kita, workshop kita adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan penulisan akademik kita. Jadi kita nggak berbicara mengenai penulisan novel, karena ketika Anda berbicara ada banyak jenis-jenis penulisan. Tentu saja kita hanya fokus kepada penulisan akademik di sini. Dan saya yakin Anda sudah memiliki background, ya. Anda sudah memiliki dasar-dasar, dan kalau belum kita akan belajar bersama-sama. Lebih banyak saya akan membagikan berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa yang akhirnya sampai menyelesaikan disertasi saya. Jadi ada cerita ketika saya belajar di Memphis, Tennessee di Amerika Serikat. Di program S2 saya, Master of Divinity, semester kedua saya mendapatkan tugas untuk menulis makalah, dan saya ada di perpustakaan. Oke. Nah, dengan zaman e-library seperti sekarang ini, jarang bagi mahasiswa sekarang ini untuk pergi ke perpustakaan. Tapi saya pergi ke perpustakaan dan mulai menulis, dan ketika itu saya ada di meja perpustakaan sedang menumpuk buku sekaliannya, dan dosen saya datang dan melihat hasil tulisan saya dan berkata, "Roni, kamu belum pernah tulis makalah sebelumnya ya?" How do you know, Professor? Dia bilang, bagaimana Anda tahu? Oh ya, kelihatan sekali Anda nggak pernah tulis makalah. Lalu ini pengalamannya menarik. Karena saya S1 teknik mesin. Kalau Anda tahu, Anda yang teknik mesin, kita kebanyakan di bengkel. Ya, anak-anak teknik kita kebanyakan di bengkel, kebanyakan di lab dan lain sebagainya. Bikin laporan juga pakai mesin tik waktu itu. Saya masih ingat semester 5 pelajaran logam, kita harus ketik pakai mesin tik. Anda ketawa ketika mendengar mesin tik. Tapi zaman dulu kita masih, dosen namanya Ibu Dwita mewajibkan semua kami ketik pakai mesin tik, sehingga itu 100 halaman diketik pakai mesin tik, dan itu penganiayaan buat saya terhadap mahasiswa. Nah, anak teknik nggak tahu cara menulis, masuk ke program S2 yang memang dituntut untuk tulis menulis, dengan dosennya mengatakan kamu belum pernah menulis. Dan ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Dan kalau Anda dosen, Anda mendengar, dan kalau Anda akan menjadi dosen, Anda mendengar kesaksian seperti ini, Anda akan Anda harus meniru dosen saya ini. Dia menuntun saya ke setiap lorong perpustakaan dan menjelaskan ini buku, jenis kelompok buku apa yang harus Anda pakai. Kurang lebih setengah jam dia bersama dengan saya, dan sejak saat itu kemampuan research, kemampuan penulisan, kemampuan research penelitian saya itu bertambah karena tuntunan yang diberikan, sehingga saya tahu di mana, dan saya ada kesempatan untuk bekerja waktu itu di perpustakaan, sehingga dapat menolong orang. Nah, kemudian saya mendapat beasiswa untuk ambil S3 saya di next slide, kampus yang namanya Southwestern Baptist Theological Seminary di Texas. Di sana saya menempuh pendidikan, dan Anda tahu program PhD di Eropa dan di Amerika, segala sesuatu dalam program PhD adalah tentang menghasilkan satu disertasi yang baik.
Jadi ketika itu saya, next slide, menyelesaikan pendidikan di sana, dan ini kampusnya, ini perpustakaannya, dan seluruhnya adalah bagaimana kita menulis paper, dan kemudian menulis satu disertasi yang baik. Next slide itu ada disertasi saya, senang ada teman-teman di sini. Nah, ini adalah comparative study, perbandingan agama antara Kristen dengan Syiah. Satu hal yang perlu saya jelaskan di awal adalah menulis adalah bagaimana Anda menggunakan kemampuan Anda untuk menulis sedemikian rupa sesuai dengan panduan yang diberikan oleh dosen. Jadi di dalam disertasi saya hanya 190 halaman, karena memang panduannya adalah 180 sampai dengan 220 halaman. Seorang teman dosen datang kepada saya dan berkata di Indonesia, wah disertasi saya 300 halaman. Dengan bangga dia berkata 300 halaman. Tapi sebenarnya ketika dia mengatakan disertasinya 300 halaman, saya ingin bertanya, sebenarnya batasannya sampai di mana? Ketika Anda menulis sesuatu dan Anda membanggakan bahwa Anda punya disertasi yang tebal, atau tesis yang tebal, skripsi yang tebal, apakah itu menunjukkan Anda tidak mampu untuk memberikan batasan kepada ruang lingkup masalah, ruang lingkup penulisan Anda? Sehingga Anda tidak tahu dan menulis ngalor ngidul istilah kita di sini. Nah, siang hari ini saya harap kita akan dapat melihat di dalam beberapa hal di sini yang saya ingin bahwa saya ingin menolong Anda semua berdasarkan pengalaman yang saya miliki untuk meningkatkan kemampuan Anda menulis, laporan akademik, menulis resensi buku, menulis makalah, esai, ataupun sampai nanti pada skripsi, tesis, dan disertasi. Saya yakin ketika berbicara mengenai disertasi, banyak dari Anda berkata, jauh-jauhlah dari saya untuk berkata seperti itu. Dan itu tepat yang saya katakan beberapa tahun yang lalu sebelum saya mengambil program PhD. Nggak mungkin saya menulis disertasi, tetapi ketika saya mulai menulis, ini adalah satu, maaf menggunakan kata ini, kenikmatan yang tidak ada taranya, melakukan research, penulisan, dan lain sebagainya. Next slide. Ini yang saya akan bagikan kepada Anda. Cakupan dari penulisan akademik, kalau Anda tahu bahwa kita berbicara mengenai resensi buku, book review. Anda berkata, saya belum pernah menulis. Anda pasti akan menulis resensi buku. Bagaimana Anda dapat menguasai buku yang Anda akan pakai sebagai sumber dari skripsi Anda kalau Anda tidak bisa membuat resensi di dalam bayangan Anda. Kalau Anda nggak tulis dalam bentuk ini, paling nggak Anda punya resensi versi Anda sendiri. Book review. Bagaimana Anda membuat book review Anda sendiri? Ada dari penulisan akademik, kita akan berbicara mengenai research paper. Lalu kita bicara mengenai skripsi, tesis, dan disertasi. Dan ada satu, kalau kita punya cukup banyak waktu, kita akan membahas mengenai annotated bibliography. Bagaimana daftar kepustakaan Anda jelaskan di dalam setiap judul, dijelaskan di dalam 4-5 kalimat. Sehingga dosen Anda pun dapat tahu, oh ini ada judul buku ini, dan Anda langsung tahu apa isinya. Karena kita akan membaca ratusan buku, agak sulit bagi kita untuk dengan mudah menghafal setiap buku yang pernah kita baca, tetapi dengan annotated bibliography, paling tidak kita diingatkan lagi intisari arah dari buku tersebut yang ada. Nah, kita akan bahas semua ini. Next slide. Yang saya ingin bagi di dalam 1 jam ke depan ini ada 3 hal. Yang pertama, persiapan penulisan, yang kedua, proses penulisan, dan yang ketiga, penyelesaian dari penulisan. Sederhana. Jadi kita akan melihat bagaimana apa yang saja yang harus Anda siapkan, apa saja yang akan Anda perhatikan dalam proses penulisan, dan kemudian bagaimana Anda menyelesaikan penulisan ini sendiri. Next slide. Ada caveat di sini. Next. Ada hal-hal yang perlu Anda ingat di sini ketika kita berbicara bahwa workshop ini tidak akan membahas Zotero, Mendeley, tidak akan berbicara mengenai Turabian style, Chicago style, atau apapun juga. Kita akan bicara karena saya tidak terlalu tahu manual yang dipakai oleh Kalbis di sini, tapi saya ingin membagikan apa saja yang saya alami dan saya perhatikan sebagai dosen dari makalah-makalah yang saya baca, tesis-tesis yang saya baca, skripsi-skripsi yang saya baca. Kebetulan saya menolong di 3 sekolah tinggi teologi di Indonesia ini, sehingga ada pengalaman membaca skripsi dan tesis dan juga menolong mahasiswa S3 untuk menulis
makalah-makalah mereka. Nah, saya ingin ingatkan Anda bahwa apapun yang saya sampaikan itu inferior dari manual yang dipakai di kampus di sini. Jadi kalau Anda pergi datang dari kampus yang lain, apa yang menjadi panduan kampus itu adalah yang Anda harus ikuti, atau apa yang dikatakan oleh dosen Anda, dituntut oleh dosen Anda melebihi dari apa yang saya sampaikan di tempat ini. Jadi maksudnya adalah supaya tidak ada satupun dari Anda yang kemudian berkata kepada dosen Anda, tapi kan pada waktu saya ikut workshop pada waktu itu dikatakan seperti ini. Anda ikuti apa yang dikatakan di dalam silabusnya, panduan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa paling tidak ada dua macam penelitian, kuantitatif dan kualitatif. Saya lebih kepada qualitative research, penelitian kepada studi kepustakaan, karena kalau mau dibilang 13 tahun hidup saya adalah meneliti di kepustakaan, di perpustakaan dan di perpustakaan. Minggu ini ada 4 seminar, saya sibuk dengan 4 seminar, 1 seminar di Kelapa Gading berbicara, ada teolog-teolog dari Asia berkumpul, dan salah satu sesinya berbicara mengenai AI Chat GPT. Oke, Anda urusan informatika, Anda pasti sudah sangat familiar dengan hal seperti ini. Jadi kami para dosen diingatkan lagi bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa yang canggih, yang kemudian akan menggunakan Chat GPT untuk menulis makalah mereka. Oke, kalau Anda adalah orang-orang yang canggih dan menggunakan Chat GPT, karena Chat GPT dapat menulis apapun. Saya baru belajar juga, saya pikir hanya dalam bahasa Inggris, tetapi juga di dalam bahasa Indonesia dapat merangkum apapun, seberapapun, dan dapat mengevaluasi, menganalisa jenis tulisan Anda. Jadi saya bertanya kepada pemerasarananya, kalau saya punya 20 mahasiswa, ada Joko, ada Bambang, dan lain sebagainya, saya kan bisa tahu tulisannya Sanusi berbeda dengan gaya tulisan dari Helen, dan lain sebagainya. Dan pemerasaran ini berkata, oh iya, Chat GPT dapat menganalisa jenis tulisan, namanya siapa? Edgar. Ya, Edgar hanya bisa kasih 2 halaman tulisan yang dia pernah tulis, lalu kemudian Chat GPT akan mampu menganalisa dan menghasilkan skripsi. Edgar tinggal bilang, tolong jurusan apa? Ilmu komunikasi. Berarti udah tahu semua tentang ini, udah bikin pakai Chat GPT. Belum, tapi udah tahu seperti ini. Jadi saya kemudian bertanya, kalau begitu sebagai dosen, bisa dong kita create sesuatu dengan Chat GPT untuk memeriksa makalah atau skripsi yang ditulis dengan Chat GPT. Jadi kita adu pintar dengan mahasiswa. Katanya belum ada. Saya pikir harus ada seperti itu ya. Jadi satu cara untuk supaya Chat GPT ini bisa dikoreksi lagi dengan Chat GPT, karena kita kalah canggih dengan mereka yang menggunakan Chat GPT ini. Oke, next. Mari kita akan masuk langsung bicara mengenai hal-hal yang harus Anda ingat. Things to remember. Oke, common mistakes yang pertama. Ada 3 hal di sini. Yang pertama common mistakes. Lalu yang kedua saya akan bicara mengenai pick your battles. Ya. Yang ketiga saya bicara mengenai balance your life. Ini preliminary, pendahuluan sebelum kita bicara mengenai penulisan akademik. Yang saya berpikir, kalau Anda mulai menulis skripsi, Anda akan mungkin 4-6 bulan menulis skripsi Anda menulis tesis, 1 tahun menulis disertasi, seperti saya bertahun-tahun menulis. Ini hal yang penting untuk Anda ingat. Next slide, common mistakes. Oke, kesalahan-kesalahan umum yang sering kali terjadi adalah, perhatikan para mahasiswa, berapa banyak dari Anda, seperti saya juga, berpikir bahwa tugas yang Anda lakukan adalah, this is just another assignment. Ini hanyalah tugas dari dosen. Udah, saya nggak mau terlalu canggih, nggak mau terlalu baik. Yang penting saya dapat nilai A, 60, 70, C juga udah bersyukur deh. Ini yang kesalahan yang sering kali kita temui. Saya belajar ini terus terang baru sampai S2, baru saya menyadari bahwa makalah-makalah yang saya tulis itu ternyata masih saya pakai sampai dengan sekarang untuk mengajar. Ini yang menjadi perhatian saya, kenapa waktu itu saya menulis makalah yang memiliki kualitas sehingga masih dapat saya pakai untuk jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang saya tulis di majalah-majalah yang kami terbitkan. Jadi ini yang saya maksudkan adalah mengubah mentalitas kita.
mengubah mentality kita untuk melihat setiap tugas yang diberikan oleh dosen ketika itu menuntut kemampuan untuk menulis kita adalah bukan sekedar tugas saja yang diberikan. Oke? Lalu kemudian sistem kebut semalam, semuanya kita lakukan dengan semalam, dan saya jujur pernah menghadapi hal tersebut dan Anda dapat melihat kualitasnya sangat-sangat jelek. Ini yang saya senang pada waktu datang ke Kalbis 3 bulan lalu, mungkin Bu Lydia ada poster ya, plagiarism, plagiat ya, plagiat ya. Tidak memahami apa yang dimaksud dengan plagiarism. Di program S2 saya, enaknya di Amerika kita tidak menulis tesis karena setiap kelas penuh dengan makalah-makalah yang harus Anda lakukan. Tetapi saya masih ingat sekali ada satu kelas yang saya ambil persis di semester terakhir dari kuliah saya, dan saya kumpulkan itu, dan itu hanya 1 minggu sebelum kelulusan saya. Dan ternyata di dalam makalah tersebut saya sedang menulis tentang sesuatu yang berhubungan dengan arkeologi Timur Tengah, dan ada satu penjelasan yang saya pakai, satu istilah, 3 kata yang saya pakai berdasarkan buku yang ditulis oleh dosen saya. Jadi tulisannya begini, a rectangular shape city, kota yang berbentuk bujur sangkar. Saya pikir itu hanyalah kalimat biasa saja. Dan dosen saya melihat tersebut dan berkata, Roni, kamu tidak kasih footnotes di situ karena saya tahu persis itu adalah istilah yang saya pakai di buku saya dan tidak ada di buku yang lain. 3 kata, dan dia berkata, kamu hampir tidak lulus, nggak wisuda, padahal tinggal 2 hari hampir tidak lulus, karena saya cari kamu dan nggak bisa mempertahankan, dan saya berkata, saya minta maaf. Nah, saya mau katakan bahwa itu adalah plagiarisme kalau saya tidak menuliskan, dan seringkali kita menganggap enteng, menganggap remeh. Seorang teman saya tidak berhasil masuk ke program S3 di sana karena plagiarism di dalam ujian masuk di dalam program PhD, mengcopy 1 paragraf, lupa mencatat footnotes-nya. Fatal, apalagi dengan turn it in sekarang. Jadi ini yang harus Anda pahami. Lalu melupakan pelajaran dasar di SD dan SMP, subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain sebagainya. Penting sekali. Nanti kita akan melihat, sebagai dosen saya terganggu dengan beberapa hal-hal kecil yang sering kali dilakukan oleh mahasiswa sekolah tinggi sekolah tinggi, mau ilmu ekonomi, mau teologi, mau akuntansi, apapun ada. Lupa tulis titik, tanda seru, dan lain sebagainya. Nanti saya akan ceritakan bagian-bagian hal ini. Next. Lalu kemudian saya ingin bagikan pengalaman saya tentang pick your battles. Istilahnya, ayo kalau kita mau bertanding tinju, saya mungkin kelas bantam, saya nggak mungkin akan bertanding dengan orang yang kelas berat, karena 1 kali pukulan mereka udah dapat menjatuhkan saya. Anda yang di kelas layang nggak mungkin akan mau bertanding dengan kelas bantam atau kelas apapun, saya lupa lagi tinju. Tetapi ini yang penting ketika, khususnya kalau Anda mulai menulis tesis, mulai menulis disertasi, skripsi pun Anda harus tahu mengukur kemampuan Anda. Maksudnya apa? Kita tahu kemampuan kita. Okay? Nggak semua orang diberikan kemampuan seperti Mark Zuckerberg. Kalau nggak, ada 1 juta Facebook di seluruh dunia. Okay? Nggak semua kita punya kemampuan yang luar biasa seperti Pak Naik. Ya. Kita ada orang yang memiliki kemampuan yang A, kemampuan yang B, kemampuan yang C. Dan ketika Anda ingin menulis sesuatu, pilihlah topik, pilihlah cakupan masalah yang dapat Anda kuasai dengan baik. Saya akan ceritakan bagian ini lagi nanti. Kuasai ilmu Anda, Pak siapa? Ya, Andon. Jurusannya ekonomi manajemen. Oke. Nah, penting bagi kita untuk tahu persis siapa dosen pembimbing kita ketika Anda menulis skripsi. Ini yang saya katakan. Know your professors. Ya. Nah, ketika Pak Naik itu dosen hukum ya, manajemen, tapi dia ahli hukum juga ya. Hukum dan manajemen ya. Ketika Anda tahu bahwa dosen Anda adalah satu orang yang sangat-sangat pakar di bidang tertentu, ada 2 hal. Kecuali Anda mau mendalami apa yang dia kuasai, silakan. Tapi bagi saya harus tahu ketika saya memilih untuk dibimbing oleh dosen A, saya harus sungguh-sungguh mampu untuk menguasai
bidang tersebut. Kalau enggak, Anda akan menjadi bulan-bulanan di tesis Anda, di skripsi Anda, atau di tempat Anda. Jadi betul-betul harus menguasai, apalagi ketika, ini perhatikan, ketika dosen tersebut sudah menulis sebuah buku atau beberapa buku, pasti dia akan banyak menggunakan buku-bukunya sebagai rujukan ketika berhadapan dengan Anda. Jadi kuasai buku-buku yang dia tulis. Dan saya pernah mengalami hal tersebut ketika berhadapan dengan dosen pembimbing saya berkata, I've read your book that you said this. Saya sudah membaca buku Anda dan Anda mengatakan ini di dalam buku Anda. Jadi ini yang harus Anda lihat, pick your battles. Harus kuasai, mau tulis apapun kuasai dulu dan sungguh-sungguh. Next, kita akan lihat yang berikutnya adalah ini hal yang sangat-sangat praktis adalah balance your life. Anda akan masuk next dalam satu season masa menulis, saya nggak tahu skripsi 4-6 bulan mungkin, dan Anda akan tidur jam 2 pagi, bangun jam 5 pagi. Kesehatan fisikal, mental, dan rohani Anda penting. Kalau Anda sudah berkeluarga, Anda istri atau Anda suami, Anda harus ingat bahwa ya karir penting, gelar penting, tetapi keluarga Anda juga penting. Jadi Anda harus ingat hal tersebut. Kenapa? Saya pernah menghabiskan disertasi saya, pada waktu itu saya harus mengumpulkan disertasi saya hari Jumat jam 5 sore, tetapi jam 10 pagi hari Sabtu, saya terbang ke Indonesia karena ada tugas. Jadi 1 minggu penuh itu saya bisa dikatakan hanya tidur 2 jam setiap hari, karena mau kejar deadline, dan sampai jam 3 sore saya masih memfotokopi bahan-bahannya, masih ke istilahnya apa di sini, snappy-nya di sini. Dan di situ saya udah hampir tumbang karena nggak tidur, dan dalam penerbangan dari Jakarta, dari Amerika ke Jakarta, saya sakit sampai di Jakarta dan saya sakit. Ini resiko dari perjuangan memang. Oke, jadi balance your life karena kita akan banyak bicara mengenai hal tersebut. Yuk kita masuk ke dalam hal teknis yang berupa penulisan. Next di dalam hal tersebut. Jadi di dalam academic writing yang harus Anda pahami di sini adalah Anda harus tahu bahwa persiapan yang baik merupakan kunci dari kesuksesan sebuah karya ilmiah. Jadi ada yang mengatakan a good preparation is half of your success. Persiapan yang baik merupakan separuh dari kesuksesan Anda. Dan persiapannya itu dimulai dari mana? Yang 3 hal. Pemilihan topik yang akan ditulis, pemilihan sumber penelitian, dan penyusunan annotated bibliography. Ya. Kita bicara mengenai pemilihan topik yang akan ditulis. Next, kita akan lihat di sini. Beberapa aspek penting dalam menyiapkan rujukan adalah, jadi ketika kita berbicara mengenai daftar kepustakaan, saya ada pengalaman yang sangat menarik ketika akhirnya bisa mengumpulkan hampir 200-250 judul untuk daftar kepustakaan saya. Lalu ketika saya mengumpulkan semuanya, dosen saya kebetulan mengambil studi perbandingan ilmu agama, jadi ada 2 dosen, yang satu adalah dosen di bidang ilmu agama Islam, dan dia berkata, saya suka dengan bibliografi kamu, boleh nggak saya minta bibliografi kamu? Nah, Anda tahu itu merupakan kebanggaan kalau Anda bisa menyusun satu bibliografi yang baik. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Anda, seringkali kita berkata bahwa nanti aja kita susun bibliografinya belakangan. Oh tidak. Justru satu sistem penulisan yang baik dimulai ketika kita bisa mempresentasikan daftar kepustakaan yang baik. Ketika Anda sampai pada tahapan untuk menulis prospektus dari disertasi, Anda harus tahu bahwa banyak dosen akan melihat apakah sumber Anda cukup banyak. So, apakah sumber Anda cukup baik dan apakah sumber Anda cukup berkualitas. Ini yang harus Anda tahu. Ketika kita berbicara mengenai daftar kepustakaan, Anda akan berhadapan dengan isu primary source, secondary source. Jadi apakah dalam buku-buku ini buku-buku yang Anda pakai sebagai sumber utama, sumber primer, atau ini merupakan sumber sekunder? Ada seringkali masalah, kami berbicara di seminar yang saya ikuti minggu ini, berbicara mengenai Wikipedia, betul? Wikipedia. Bagi banyak mahasiswa S1 masih mau memakai Wikipedia sebagai footnote-nya. Kita tentu saja tidak mau memakai sumber tersebut. Tetapi saya ingin katakan bahwa gunakan Wikipedia untuk mencari sumber-sumber yang lain. Tidak salah menggunakan itu untuk sebagai salah satu sumber penelitian Anda. Karena ada banyak sumber yang dapat Anda pakai, tetapi jangan pakai itu untuk sumber
rujukan footnotes atau endnotes Anda dalam penulisan Anda. Ini harus Anda lihat. Anda harus mampu untuk menyusun daftar pustaka yang akurat. Nah, kita diperhadapkan dengan beberapa hal. Ketika saya memeriksa skripsi mahasiswa, seringkali saya mendapati ada buku-buku yang ditulis. Mereka akan menulis 40-50 buku, saya nggak tahu berapa. Edgar tahu berapa buku yang harus ada dalam skripsi di kampus ini? Ada berapa jumlah buku minimum yang harus ada dalam daftar perpustakaan? Skripsi. Di dalam menulis skripsi berapa banyak buku minimum? 20 dalam skripsi? Oh ya? Minim sekali. Hanya segitu, hanya segitu. Oke. Itu persyaratan yang saya taruh di dalam makalah untuk kelas saya di S1. Makalah saya mewajibkan 20. Jadi 20. Jadi Anda harus tahu berapa banyak dan Anda harus tahu, orang seringkali berkata begini. Nah, pada waktu itu ada ilmu yang mengatakan ketika Anda lihat di perpustakaan dan ada buku dan Anda pegang, itu bisa Anda taruh di dalam daftar perpustakaan. Nah, saya tidak percaya lagi sumber seperti itu. Saya memiliki keyakinan bahwa yang dapat Anda taruh di dalam bibliografi Anda adalah buku-buku yang Anda sudah berinteraksi antara Anda membaca tetapi tidak mendapatkan sumbernya, itu bisa, ya. Atau Anda pakai tentu saja yang Anda kutip. Menjadi masalah adalah ketika bukunya ada di situ dan tapi di dalam kutipannya tidak ada sama sekali. Saya akan tanya, ini ada buku ini mengapa Anda tidak kutip? Anda harus dapat mempertanyakan. Dan dosen-dosen seringkali, apalagi kalau Anda sudah sampai kepada level S2 dan S3, mereka akan melihat daftar pustaka dan Anda bertanya, mengapa ada buku ini tetapi tidak ada di dalam interaksi Anda dengan buku tersebut? Oke? Nah, buku-buku yang Anda pakai bukan saja buku-buku yang mendukung argumentasi Anda di dalam penulisan Anda, ya. Dalam ilmu informatika saya tidak terlalu tahu banyak tentang buku, tetapi seringkali kecenderungan kita adalah untuk memilih buku-buku di mana kita setuju dengan gagasan dari penulisnya tersebut, betul? Tetapi Anda tahu bahwa di dalam penulisan akademik Anda juga harus menaruh sumber-sumber di mana mereka menyatakan pandangan yang bertentangan dengan teori yang Anda dukung, teori yang Anda ingin sampaikan. Sangat baik, karena ini adalah penulisan akademis. Ini rujukan. Next, kita akan lihat tentang topik. Bagaimana kita dapat memilih sebuah topik yang baik. Oke, ini berdasarkan pengalaman. Next. Tulislah sesuatu yang menjadi passion dari Anda. Pilihlah satu judul skripsi. Sekali lagi saya ingatkan apa yang saya katakan tadi. Jangan memperlakukan skripsi Anda sebagai, oh, this is just another assignment. Yang penting gua lulus. Jangan, rugi 4 bulan sekian juta yang Anda keluarkan, betul? Jutaan yang Anda keluarkan, waktu yang Anda habiskan, dan lain sebagainya, dan kemudian Anda berkata, ya udahlah, lupakan, nggak tulis lagi. Nah, Anda harus menjadikan sesuatu itu, ingat saya menulis disertasi saya bertahun-tahun, nggak mungkin bisa selesai kalau itu bukan merupakan sesuatu yang menjadi passion saya, betul-betul passion saya. Anda harus tahu bahwa tidak semua orang suka menulis, ya. Jika Anda termasuk di dalam kelompok ini, oke, Anda nggak suka menulis, pilihlah topik yang paling tidak memiliki sesuatu yang menarik minat Anda. Semester berapa sekarang, Edgar? 8, lagi tulis skripsi, betul. Udah ada judul, udah dalam proses. Saya mau tanya, judulnya itu ada apakah sesuatu yang menjadi passion buat Edgar? Nah, Anda tahu. Jadi betul-betul sesuatu yang membuat Anda, kalaupun dibantai oleh dosen pembimbing, akan tetap bertahan, dan which is akan dibantai oleh dosen pembimbing. Ya, dalam penulisan bab 2, betul? Sampai dengan bab 2, aduh, kayaknya mau mundur aja. Saya ketika bab 2 udah sampai bab 4, saya pikir, aduh, saya mau mundur aja. Tapi karena ini menjadi sesuatu yang menjadi passion saya, maju, dan Anda akan buktikan. Maaf, Andon tadi ya, semester berapa sekarang? Oh, udah lulus. Oke, lulus. Waktu tulis skripsi, suka nggak dengan skripsi yang ditulis? Atau sekarang udah di gudang skripsinya? Suka ya? Oke. Ini hal yang kelihatannya minor, ya, kelihatannya nggak terlalu penting, tetapi ingat loh, apalagi kalau Anda dibiayai sama orang tua gitu ya. Saya masih banggakan sekarang disertasi saya
yang saya tulis karena itu suatu hal yang, kalau nggak salah ada pertanyaan di chat ya, kalau ada berhubungan dengan slide-nya langsung aja Bu Lydia tolong bagikan. Masalah besar adalah jika ada masalah besar jika tidak ada sesuatu yang menarik minat Anda. Anda kuliah ngapain kalau nggak ada topik apapun yang menarik minat Anda, berarti udah salah pilih jurusan, oke? Nah, pilihlah topik yang dapat Anda gunakan untuk menjadi sumber skripsi atau tesis Anda, oke? Nah, rata-rata seorang menyelesaikan program PhD di Amerika Serikat antara 4 sampai 5 tahun. Saya lebih dari itu, tapi teman saya menulis hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun. Teman saya menyelesaikan program disertasinya dalam kurun 2,5 tahun. Kenapa? Dia berkata, dia memberikan strateginya kepada saya, dan saya pakai sebagian di situ. Dia berkata, setiap makalah saya merupakan sumber untuk bab 1 saya, bab 2 saya, bab 3 saya. Jadi ketika dia selesai dengan semua seminar kelas-kelasnya, karena kami harus menulis 4-5 makalah untuk seminar, satu makalah 30-40 halaman, dia berkata, saya udah cukup banyak materi untuk digabungkan menjadi satu disertasi. Nah, ini yang satu hal yang baik ya. Anda menulis makalah-makalah, Anda semester 2, semester 3, ketika Anda menulis makalah, tulislah sesuatu yang kemudian sumber-sumbernya tulisannya dapat dijadikan paling enggak 1 halaman dari skripsi Anda. Paling enggak jadi 2 halaman dalam skripsi Anda, sehingga Anda membangun sesuatu dengan amat sangat baik. Ada pertanyaan, Bu? Nggak ada? Oke, tadi cuma komen aja ya. Oke? Yang saya sampaikan tadi, remember one item in pick your battles. Ya, jadi harus kuasai bidang Anda. Next, fundamental dalam menyusun makalah. Oke, ini yang tadi katakan. Tulislah sesuatu yang Anda akan pakai lagi di masa yang akan datang dalam kapasitas apapun. Oke. Apalagi Anda sudah sungguh-sungguh serius di dalam bidang informatika dan Anda tahu. You never know. Kuncinya seperti itu ya. Anda nggak akan pernah tahu. Anda berkata, satu aja deh, syukur bisa udah di dalam konteks kita, kalau kita bercanda, udah puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa selesai S1. Anda nggak akan pernah tahu bahwa ketika Anda kerja, mungkin company Anda akan memberikan beasiswa, Anda ambil S2, dan Anda harus merujuk lagi kepada tulisan-tulisan yang seperti itu. Yang berikutnya adalah time management yang harus diperbaiki. Kita akan bicara mengenai itu lagi nanti. Next. Kita akan lihat, okay? Kita akan masuk ke dalam proses penulisan. Proses penulisan ini penting sekali, mengingat bahwa tantangan terbesar dalam proses penulisan, peserta akan melihat hal-hal krusial. Yang pertama saya akan bahas di sini adalah pernyataan tesis dan langkah-langkah mencapainya. Dan ketika saya menyiapkan materi ini, cukup banyak berbicara mengenai thesis statement, Bu Syafira ya. Bu Syafira tulis tesis ya, bicara tentang thesis statement. Kita perlu berbicara mengenai bagaimana memberikan pernyataan, bagaimana menyatakan pendapat kita, dan juga berani untuk mengutip pendapat-pendapat yang bertentangan dengan gagasan yang sedang kita paparkan. Kita perlu melihat hal-hal yang perlu dihindari dalam penulisan karya ilmiah. Dan minta maaf, saya akan pakai contoh satu makalah, satu esai yang ditulis oleh teman-teman Anda di sini tanpa bermaksud untuk mempermalukan atau apapun, tapi sebagai panduan buat kita. Lalu kita akan bicara mengenai rujukan dan daftar pustaka. Next. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tesis? Okay, thesis statement. Thesis statement, pernyataan tesis adalah sebuah karya tulis ilmiah dikendalikan oleh sebuah ide atau gagasan utama, di mana semua langkah, argumentasi, dan bukti-bukti yang dipaparkan ditulis berdasarkan gagasan utama tersebut. Oke, kalau Anda tahu contoh sederhananya seperti ini. Oke, setiap paragraf memiliki gagasan utama. Oke, Anda tahu memiliki satu gagasan utama. Jadi sebabnya dalam ilmu penulisan yang sangat-sangat mendasar, satu paragraf itu terdiri dari minimum 3 kalimat. Karena apa? Satu paragraf hanya berbicara mengenai satu pokok pikiran aja. Ketika satu pokok pikiran itu ditulis di dalam 2 paragraf, berarti Anda tidak mampu untuk menuangkan pokok pikiran Anda ke dalam satu paragraf tersebut. Oke, sama seperti itu. Ini yang harus Anda lihat, bahwa kesimpulan yang akan dihasilkan akan membuktikan apa yang hendak dicapai oleh thesis statement Anda, pernyataan tesis tersebut. Nah, coba lihat next slide. Saya rasa saya tulis di dalam
di dalam bagian ini. Nomor 4, saya mulai dari nomor 4 dulu. Layaknya sebuah GPS, thesis statement akan menuntun Anda sepanjang penulisan karya ilmiah Anda. Nanti kita akan melihat, tapi saya ingin sampaikan dulu, pada waktu saya menulis disertasi saya, thesis statement saja mungkin memerlukan waktu 3-4 bulan. Saya terus bertukar pikiran, berdebat dengan dosen pembimbing saya. Thesis statement hanya 2 kalimat waktu itu. Hanya 2 kalimat yang saya tulis dan itu terus menerus. Akhirnya untuk memastikan bahwa perjalanan saya selama beberapa tahun ke depan itu akan sesuai dengan thesis statement saya print thesis statement saya. Waktu itu kami ada ruang belajar khusus hanya 1x2 meter di perpustakaan untuk mahasiswa pasca sarjana, saya tempel dan saya taruh di situ, dan di setiap Anda pasti dalam menulis tesis disertasi Anda punya satu folder besar di mana semua file ada di situ. Dimanapun saya akan tulis thesis statement saya untuk mengingatkan saya akan arah perjalanan dari apa? Bukan hanya penulisan saja, dari research saya. Ketika saya pergi ke perpustakaan, saya tahu saya akan cari buku seperti apa yang sesuai dengan apa yang saya akan tulis. Jadi jangan pernah sepelekan pernyataan tesis. Di dalam setiap makalah yang baik, makalah itu harus dapat ditentukan oleh pernyataan tesis. Jadi Anda harus tentukan dulu jenis makalah apa yang Anda tulis. Nanti kita akan lihat di dalam next slide. Mungkin kita pergi ke next slide dulu, baru nanti kita kembali ke sini. Tolong diingatkan. Mungkin mudah-mudahan Anda bisa baca. Anda harus tentukan dulu jenis makalah Anda ini jenis makalah apa? Makalah analitik atau makalah argumentatif atau ini makalah ekspositori. Ya, ada lebih dari 3 ini. Tentu saja kita nggak akan membahas semuanya dengan detail, tetapi makalah analitik adalah makalah yang memilah-milah sebuah masalah atau gagasan ke dalam beberapa bagian yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi terhadap masalah atau gagasan tersebut dan mempresentasikannya kepada pembacanya. Ini adalah masalah analitik. Jadi Anda menganalisa sebuah masalah, Anda menganalisa sebuah konsep, Anda menganalisa sebuah gagasan dan dibagi ke dalam beberapa bagian. Dan tugas Anda atau tujuan Anda di dalam makalah tersebut adalah membagi atau mengevaluasi, mengkritik. Jangan terlalu takut dengan istilah mengkritik. Anda mengkritik, mengevaluasi gagasan tersebut dan kemudian mempresentasikannya kepada pembaca Anda. Oke, yang berikutnya adalah makalah argumentatif. Makalah argumentatif adalah makalah yang ditulis untuk mengangkat sebuah klaim yang didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Okay? Klaim di situ adalah dapat berupa sebuah pendapat, proposal untuk sebuah kebijakan, evaluasi dari sebuah situasi, atau penafsiran. Jadi tujuan dari makalah argumentatif adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa klaim yang Anda buat, klaim yang Anda sampaikan adalah sungguh-sungguh dapat dibuktikan keakuratannya sesuai dengan bukti-bukti yang Anda presentasikan. Ini makalah argumentatif. Nah, ini menarik karena itu yang saya katakan, ketika Anda memilih makalah argumentatif, yang harus Anda pilih adalah buku-buku yang bukan saja mendukung pendapat Anda, tetapi juga bertentangan dengan gagasan yang Anda sampaikan. Sederhana, makalah ekspositori adalah makalah yang menjelaskan sesuatu kepada pembacanya dengan menggali sebuah fakta, mengevaluasi bukti-bukti yang ada, dan mempresentasikan argumen yang mendukung gagasan tersebut dengan cara yang jelas dan padat. Seperti menulis esai tentang ekspositori, Anda menjelaskan, Anda mempresentasikan sesuatu, lebih bersifat kepada penjelasan. Back to the slide yang sebelumnya. Slide sebelumnya, oke. Pernyataan tesis harus bersifat spesifik. Apa yang Anda nyatakan haruslah benar-benar apa yang akan Anda bahas di dalam tulisan Anda, tentu dengan sumber-sumber yang akurat. Itu sebabnya saya katakan tadi, layaknya Anda taruh handphone Anda di mobil Anda atau di motor Anda, kalau Anda mau pergi yang ke Garut misalnya dari Jakarta, nggak tahu jalannya, dan Anda harus taruh GPS di situ, Anda nggak bisa berjalan sepanjang menulis skripsi Anda, sepanjang menulis makalah Anda tanpa terus melihat kepada pernyataan tesis Anda. Dan ini saya buktikan dalam program doktoral. Anda harus tahu bahwa kita harus diwajibkan
untuk menghadiri sidang sarjana. Sidang sarjana dari mereka-mereka yang mempresentasikan. Saya ada kesempatan untuk duduk di 8 teman saya, di 8 sidang sarjana dari teman-teman saya. Ya. Nah, saya mau belajar bagaimana rasanya dibantai, betul? Jadi kita tahu. Dan Anda tahu, Anda harus belajar bahwa di dalam program untuk menulis disertasi, bahkan sampai dengan dissertation defense istilahnya, bagaimana mempertahankan disertasi, seringkali dosen pembimbing masih terus mempermasalahkan thesis statement. Nah, bagi pengalaman, teman saya di teologi, PhD dalam bidang teologi, dia sudah punya PhD di dalam bidang aeronautical engineering. Jadi seharusnya dia kerja di NASA, tapi dia masuk ke dalam bidang teologi. Cara orang teknik berpikir, argumentasi dia, karena pada waktu dia mempresentasikan disertasinya, thesis statement-nya dibuat dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Pertanyaan. Nah, buat orang teknik itu hal yang biasa. Tapi buat orang filsafat, itu bukan hal yang biasa. Harus merupakan berupa pertanyaan. Nah, disertasi sudah jadi 200 halaman, dan yang diperdebatkan entah dengan dosen pembimbingnya adalah mengapa bentuknya dalam bentuk pertanyaan dan bukan bentuk pernyataan. Oke? Jika Anda mampu menulis, jika Anda adalah seorang penulis yang baik, pembaca Anda akan dengan mudah menemukan pernyataan tesis Anda di dalam bagian awal dari tulisan Anda. Oke? Anda cari buku apapun, entah Anda jurusan hukum, jurusan manajemen, bisnis, teknik, dan lain sebagainya, Anda akan dapat menemukan pernyataan tesis, maksud dan tujuan. Kalau dalam bahasa kita, maksud dan tujuan penulisan di dalam bagian awal dari setiap buku yang ada. Bahkan, setiap bab pun akan dikendalikan oleh pernyataan tesis dari penulisnya. Apa yang ingin dia sampaikan di dalam bab tersebut. Penting, kenapa penting? Buku yang baik, Anda akan menemukan pernyataan tesisnya di awal setiap bab dan di akhir setiap bab Anda akan melihat bahwa penulis sudah mencoba untuk menjelaskan apa yang dia coba sampaikan, paparkan kepada penulis, kepada pembacanya di dalam bab tersebut. Ya, jadi ingat pernyataan tesis seperti GPS. Next. Lagi, ini kan udah tadi ya. Ya, pernyataan tesis harus dapat diungkapkan dengan satu kalimat yang lengkap. Oke. Pernyataan tesis tidak sekedar menyampaikan topik dari makalah Anda, melainkan juga menyampaikan gagasan, pendapat, atau ide dari makalah ini. Oke. Ini kita akan bagikan slide ini nanti kan ya, jadi tidak usah difoto. Ya, kita akan bagikan ini. Kalau nggak salah satu slide-nya 10.000 kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Ingatlah bahwa Anda tidak hanya menyampaikan kesimpulan atau fakta-fakta di dalam pernyataan tesis. Oke? Sekali lagi, hanya ada satu gagasan utama, satu pokok pikiran, satu ide besar yang disampaikan oleh pernyataan tesis. Tidak bisa dua. Oke? Satu. Nah, ketika Anda menulis skripsi, saya melihat beberapa skripsi dari kampus ini, satu gagasan utama, tapi ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Sah-sah saja, tetapi konsep besarnya ada satu di situ. Oke? Kalau gagal menandakan Anda belum bisa menulis dengan baik. Nah, saya mau memberikan contoh. Next slide memberikan contoh apa saja yang bukan pernyataan tesis. Ingat, pernyataan tesis bukan sekedar menjelaskan judul skripsi Anda, judul makalah Anda. Pernyataan tesis bukan menyatakan fakta-fakta atau data-data di sana. Okay? Tapi pernyataan tesis juga bukan sekedar menyampaikan penjelasan dari judul Anda. Jadi lihat, yang bukan pernyataan tesis. Oke? Dan saya ingin berikan contoh. Makalah ini diangkat untuk membuktikan bahwa program keluarga berencana yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia berhasil mendukung perlambatan pertumbuhan penduduk. Edgar, coba bisa tolong saya nggak? Kenapa ini bukan merupakan satu pernyataan tesis? Oke, saya bantu. Karena apa? Karena ada kata membuktikan di situ. Oke.
Karena apa? Di dalam pernyataan tesis, Anda tidak dapat menggiring pembaca Anda untuk menarik kesimpulan. Kenapa? Ada kesimpulannya nanti. Pernyataan tesis hanya akan membuka percakapan yang Anda akan mulai di dalam skripsi atau tesis Anda. Pernyataan tesis tidak boleh untuk menyampaikan data, fakta lebih dahulu, atau bahkan pembaca akan berkata, oh kalau gitu saya nggak usah baca isinya, karena saya udah tahu, Anda membuktikan. Oke? Jadi ini bukan pernyataan tesis, karena dengan kata lain, kita udah tahu akhirnya kayak seperti apa. Oke? Justru di dalam pernyataan tesis, Anda tidak boleh, tidak bisa untuk menyampaikan kesimpulan Anda. Anda akan menyampaikan arah dari penulisan Anda. Oke, yang berikutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan hasil-hasil dari survei yang dilakukan kepada penduduk perkotaan yang termasuk di dalam kelompok usia muda tentang dampak dari digitalisasi media. Oke? Kenapa ini bukan pernyataan tesis? Adalah karena penyampaian hasil-hasil dari survei. Nggak ada sesuatu yang Anda akan sampaikan. Gagasan apa yang ada di sini? Oke? Nah, yang pertama, masalahnya hanya pada penulisan kata pembuktian. Masalah yang pertama adalah Anda sudah digiring untuk sampai kepada satu asumsi, kepada satu kesimpulan. Padahal yang Anda akan arahkan adalah supaya 100 halaman tulisan Anda akan dibaca seluruhnya oleh pembaca Anda. Tapi ketika di awal dia sudah tahu, dia berkata, kalau gitu saya langsung loncat aja ke kesimpulan. Oke? Yang ketiga, tulisan ini merupakan paparan dari penelitian yang menunjukkan bahwa 30% dari generasi muda memilih untuk bersikap apolitis pada pemilihan umum 2019. Masalahnya apa di situ? Sudah ada fakta yang disampaikan, 30%. Nggak bisa seperti itu. Orang nggak akan mau baca lagi tulisan Anda karena sudah tahu kesimpulannya seperti apa. Oke? Jadi pernyataan tesis merupakan sesuatu yang Anda akan capai di dalam penulisan Anda, yang orang akan diarahkan untuk membaca bab demi bab, dan kemudian melihat apakah pada kesimpulannya nanti tercapai dengan baik. Yuk kita langsung masuk ke bagian berikutnya. Kita udah hampir 1 jam di sini. Oke? Gimana sih cara menulis yang baik kalau kita mau bicara tentang penulis yang baik? Nah, masing-masing dosen, masing-masing orang memiliki cara berbeda. Nah, ingat bahwa ini bukan menulis novel, bukan menulis satu buku tentang jurnal, tetapi ini menulis penulisan akademik. Jadi yang akan kita lihat di sini adalah bagaimana Anda mampu untuk menulis segala sesuatu sepanjang 50 halaman, skripsi berapa di sini? 50, 60 halaman, 80 halaman, 80 halaman, dari kata ganti orang ketiga tunggal. Oke? Kalau masih nggak tahu kata ganti orang ketiga tunggal, ya ikut kayak pelajaran SMP lagi, atau SD bahkan. Jadi menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, oke? Lalu kemudian ini yang sering sekali saya masih temui di bahkan tesis mahasiswa S2. Ya, penggunaan kata-kata yang tepat pada awal kalimat, khususnya kata-kata hubung. Oke, saya membaca contoh-contoh skripsi dan saya agak surprise juga masih ada kata-kata misalnya Anda nggak bisa menulis kalimat dengan mengawali dengan kata yang, itu kata sambung, dan itu merupakan kata sambung, kata hubung. Anda harus lihat bahwa kata hubung, memang ada kata-kata hubung, kata-kata sambung yang diizinkan. Misalnya kata sedangkan, melainkan, dan sebagainya. Tetapi ada kata-kata yang kita nggak akan boleh untuk taruh kata tersebut sebagai kata pembuka dari sebuah kalimat, awal dalam sebuah kalimat. Kesalahan fatal adalah inconsistencies, ketidakkonsistenan dalam satu penulisan. Dan tidak menggunakan kata-kata dan kalimat akademik dalam penulisan Anda. Nah, kalau saya boleh pinjam laptop saya akan cabut aja dulu ya, mungkin baterainya sudah cukup. Saya akan berikan contoh di sini, contoh yang baik, satu esai yang cukup baik yang ditulis oleh rekan Anda. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat masalah apa yang ada di dalam. Boleh ya Bu Lydia ya, kita pakai. Saya minta izin. Saya nggak sebutkan namanya, tapi saya ingin tunjukkan mengapa ada masalah di dalam
penulisan-penulisan ini, oke? Oke, namanya kelihatan, tapi kalau orang yang ada di sini, ada dalam grup, saya minta maaf, bukan bermaksud mengkritik, tapi saya ingin katakan tulisannya baik, hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari tulisan ini, oke? Nah, saya tadi katakan bahwa penulisan yang baik akan menghindari Anda untuk menulis secara monoton. Jangan monoton dan redundant, oke? Kalau Anda melihat, boleh pinjam pointernya yang ada di sini. Mengapa? Oke. Mengapa saya kasih highlight tulisan komunikasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi di dalam bagian-bagian ini. Ada yang bisa dengan cepat nggak melihat kenapa saya mempermasalahkan seperti itu? Sehubungan dengan apa yang saya katakan dengan kalimat redundant, monoton. Oke. Terlalu banyak dalam hal ini adalah istilah, terlalu sering digunakan sebagai kata depan, terlalu sering. Ini menunjukkan Anda tidak kreatif, tidak menggunakan kemampuan Anda untuk menulis kreatif. Jadi, komunikasi antar pribadi menurut Mulyana adalah bla bla bla. Lalu kemudian dalam awal paragrafnya, komunikasi pribadi merupakan komunikasi yang paling sempurna. Paragraf berikutnya dimulai lagi dengan komunikasi antar pribadi adalah selalu di awal paragraf, awal kalimat, awal paragraf, alamat. Ini adalah satu contoh ya. Bagaimana kita harus menggunakan kemampuan kita. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita kreativitas. Kita manusia adalah manusia yang diberikan kreativitas ya. Sehingga kita tahu bagaimana menyusun kalimat dengan baik, menggunakan kalimat dengan baik. Jadi PR-nya adalah bagaimana supaya walaupun Anda mau bicara terus tentang komunikasi antar pribadi, taruh atau gunakan kalimat pasif tadinya kemudian dirubah menjadi kalimat pasif, aktif atau pasif menjadi aktif atau aktif menjadi pasif sehingga ada perbedaan di situ. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah contoh mengenai inconsistency, oke? Dan ini banyak ditemui. Saya senang karena saya pakai contoh di kampus ini sehingga cukup lebih relevan. Bisa lihat kenapa saya mungkin seseorang dari peserta di Zoom dapat melihat customer service saya kasih highlight biru dan customer service saya kasih highlight biru. Lalu kemudian contoh berikutnya adalah teori stimulus response dan stimulus response saya kasih highlight hijau. Kenapa saya permasalahkan hal tersebut? Sehubungan dengan apa yang baru saya sebutkan tadi. Ada yang bisa melihat nggak? Yang ya. Oke. Inkonsistensi menggunakan bahasa Inggris. Thank you Pak Sony. Oke. Iya, dalam hal ini adalah format. Nanti kalau Anda lihat ke bawah, ya, kalau Anda melihat ke bawah, ada perbedaan ketika terus menulis menggunakan kata customer service. Yang mana? Customer service-nya itu apakah seperti ini, customer service, C besar dan tidak di italic, atau yang tadi saya tunjukkan saja dengan mudah Anda lihat bahwa customer service-nya dibuat seperti ini dan ini tidak ada kapitalnya. Inkonsistensi seperti ini banyak ditemukan di dalam skripsi dan bahkan tesis sekalipun. Banyak. Ya. Jadi ketika Anda sepakat untuk menulis sesuatu istilah, Anda harus tetap menggunakan istilah tersebut sepanjang. Mau nanti dosennya bilang nggak tepat, nggak apa-apa. Yang penting konsisten sepanjang itu. Yang berikutnya adalah stimulus response. Ya. Lihat, stimulus response sudah dibuat SR singkatan, tapi berapa kali masih tetap ditulis stimulus response. Ya, jadi ketika Anda sudah memperkenalkan satu singkatan di awal tulisan Anda akan harus konsisten menggunakan singkatan tersebut sampai selesai dari tulisan Anda. Oke? Nah, seringkali juga kita tidak sadar bahwa ada perbedaan
di dalam font misalnya. Oke, ada perbedaan di dalam font. Lalu kemudian saya mendapati contoh-contoh lagi yang cukup sering ditemukan di dalam istilah-istilah kita. Oh, ini dia. Di dalam penulisan. Oke. Misalnya menggunakan istilah questionnaire, ya. Masalah dari transliterasi. Anda tahu transliterasi bukan translasi, ya. Jadi kuesioner seperti ini adalah transliterasi, bahasa asing yang sudah diindonesiakan. Dan banyak itu kita lihat. Kuesioner atau kuesioner. Anda harus lihat, ya. Nah, masalahnya begini. Ini cheating. Ini apa namanya? Adu pintar. Mau salah atau tidak, yang penting Anda konsisten di dalam semuanya itu, oke? Maksudnya apa ya? Kalau dosennya dibilang, oke, kamu udah salah, nggak konsisten lagi gitu ya. Tapi kalau udah salah, konsisten masih mendingan. Jadi, dan Anda bisa berdebat dengan dosennya berkata, oh yang saya baca nanti questionan padahal Anda salah. Jadi ingat, satu kunci Anda pada waktu Anda sidang sarjana adalah 2 huruf, PD. Harus PD sepede-pedenya. Ini kunci. Jadi ketika Anda maju berhadapan dengan siapapun dosen depan saya, Anda harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Karena apa? Hey, ini yang saya pelajari. Anda sudah baca skripsi tersebut, mudah-mudahan berkali-kali, betul ya, jangan cuma copy paste dan udah kumpulkan. Kacau, udah nyontek, nggak kuasain lagi. Paling nggak udah nyontek, kuasain lah gitu ya. Tapi kalau Anda sudah baca skripsi Anda 80 halaman 10 kali, tahukah Anda bahwa Anda yang paling menguasai materi itu di dalam ruang sidang sarjana? Jujur, dosen baca berapa kali sih? 2 kali, 3 kali, oke? Dan dosennya akan baca 80 halaman ya, mereka akan lihat aja titik mati Anda di mana, oke? Titik mati Anda di mana? Nah, nanti saya akan memberikan, kalau diundang lagi, saya akan memberikan strategi bagaimana berhadapan dengan dosen pada waktu sidang sarjana. Saya akan kasih kuncinya supaya Anda dapat tahu bagaimana. Ya. Know your professors, oke? Anda harus tahu, Pak dosen, Bu dosen, minta maaf, tapi mahasiswa harus tahu ini. Kalau Anda tahu dosen A misalnya, dan Anda mengikuti kelasnya, mungkin 1 tahun sekali ambil kelasnya, Anda sudah tahu arah apa yang dia suka, apa yang sering kali dia angkat, apa yang sekali dia permasalahkan. Dan ketika Anda menulis skripsi dan dia adalah pembimbingnya, Anda paling tidak sudah bisa memikirkan, mengira-ngira, menduga-duga apa yang akan ditanya oleh dosen pembimbing tersebut. Jadi ketika Anda datang ke dalam sidang sarjana, oke, dan ini saya alami, saya akan kasih tahu. Anda sudah memiliki sekian banyak pertanyaan yang Anda pikirkan dosen tersebut akan tanya dari Anda. Dosen penguji saya agak kesel dengan saya pada waktu sidang sarjana, saya mempertahankan disertasi saya karena saya menulis pembandingan studi agama tentang saudara-saudara kita orang Syiah dengan orang-orang Kristen. Dan di Indonesia tentu saja Sunni. Jadi di dalam daftar pertanyaan yang saya buat, saya mungkin ada 5 halaman daftar pertanyaan yang saya pikir dosen-dosen saya berdasarkan karakteristik mereka karena saya sudah pernah mengambil A, B, C, jadi saya tahu dia akan tanya, menduga bukan tahu. Dan pertanyaan pertama dari dosen tersebut betul-betul persis seperti apa yang saya tulis di nomor 1 pertanyaan saya. Dan ketika dia tanya, saya jawab, dia kesel karena saya berkata, that is exactly I have on my paper that you're gonna ask that. Dan saya kesel karena oke, kamu tahu dari mana saya akan tanya. Tapi kita harus bisa membaca dosen kita, oke? Jadi Anda harus konsisten, oke? Contoh berikutnya adalah sample, dan sample dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh yang kurang baik, sample, dan kemudian penulisan 7.000, 7.000, 7.000 dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperbaiki. Nah, ini dia yang saya mau sampaikan. Yang saya ingin sampaikan adalah seperti ini. Kalau Anda melihat, ini nggak terlalu kebaca ya. Berikut definisi operasional pada penelitian ini. Saya coba hilangkan aja karena nggak terlalu terbaca. Coba ininya saya akan hilangkan sehingga kebaca. Oke. Anda lihat berikut definisi operasional pada
Padahal sebelumnya sudah dijelaskan definisi operasional, tetapi baru memberikan kalimatnya di sini. Ya. Lalu saya mencoba menolong, dia mengutip lagi apa yang sudah tulis di abstrak atau di pendahuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi antar pribadi, bla 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 dan selain-selain. Ini sudah ditulis di halaman pertama atau halaman kedua dan ditulis lagi. Tentu saja nggak apa-apa. Dia ingin mengingatkan pembaca tentang apa yang akan dia capai. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus memberikan kalimat pengantar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang sudah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk bla bla bla. Jadi usahakan ada kalimat yang mengalir ketika Anda menulis bagian Anda. Oke? Nah, kalau Anda melakukan studi kuantitatif, nah saya harus mengakui saya bukan orang kuantitatif, tetapi penulis memberikan 379 kuesioner, tetapi masih ambigu di dalam mengatakan ini valid atau tidak valid. Tadi di dalam satu bagian mengatakan ini valid, tapi dalam satu bagian tidak valid, tidak dalam penelitiannya ini. Ini yang harus Anda coba hilangkan di dalam penelitian Anda. Oke? Nah, ini contoh-contoh yang saya ingin berikan tentang bagaimana Anda konsisten di dalam penulisannya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan kalimat-kalimat akademik sekarang dengan sistem Google dan lain sebagainya di internet, Anda udah tahu ada banyak sekali sumber-sumber yang dapat Anda pakai sebagai rujukan di dalam penulisan Anda. Misalnya, tadi saya bicara, saya paling tidak suka melihat skripsi atau karya tulis ketika ada kata-kata hubung yang dipakai. Misalnya, kata hubung setara atau koordinatif tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Misalnya kata dan, atau, tetapi, sedangkan, betul? Itu adalah kata hubung yang Anda akan lihat tetapi di awal kalimat, apalagi dan di awal kalimat. Bahkan kata tempat di, keterangan di awal kalimat pun, saya terganggu dengan membaca seperti itu. Jadi Anda lihat apakah kata hubung bertingkat, berpasangan, atau antar kalimat tersebut dapat ditaruh di awal kalimat atau tidak dapat ditaruh di awal kalimat. Oke? Saya akan dengan cepat. Dan ini adalah bagian terakhir kalau Anda mau berbicara mengenai academic writing, okay? Bagaimana menutup tulisan Anda dengan baik, oke? Karena kita nggak cukup banyak waktu, kita coba untuk masuk ke dalam hal-hal yang penting ketika Anda sudah selesai. Anda sudah menulis thesis statement, langkah-langkahnya, Anda sudah membaca, oke? Ketika saya menulis disertasi saya sangat terganggu ketika dosen mempermasalahkan titik koma. Ya. Titik koma dan lain sebagainya. Tapi saya mempelajari bahwa hal itu adalah hal yang sangat penting. Dan saya melihat ada banyak skripsi tesis pun tidak ada titiknya. Ya, Anda harus pemenggalan kalimatnya, titik ini adalah pelajaran standar sekali. Kenapa? Sekali lagi, karya tulis ilmiah. Ya. Karya tulis yang ilmiah, bukan karya tulis biasa aja. Yang bukan cerpen yang Anda masukkan ke dalam majalah atau apapun, tapi ini adalah karya tulis ilmiah yang ada panduan-panduannya dan seringkali adalah ilmu-ilmu dasar pada waktu kita SD SMP lalu yang kita lupakan. Koma, titik, apalagi typo. Oh please, jangan ada typo. Itu sebabnya apa? Proofread. Ya. Proofread, baca, proofread. Maaf tadi ada 2 atau 3 typo di slide saya terganggu kalau saya melihat ada typo. Tapi baca, dan baca, lalu kasih orang lain baca. Oke? Kasih orang lain baca. Dan kalau ini adalah skripsi, kalau memang harus bayar orang untuk proofread tulisan Anda, proofread tulisan Anda. Okay? Karena saya bukan penulis, saya nggak mampu untuk menulis dalam bahasa Inggris dengan baik. Saya harus bayar, keluarkan 1 halaman $3 waktu itu baca. Dan bayangkan kalau 200 halaman terus-menerus, saya ada 2 proofread. Jadi sudah selesai dengan yang satu, kasih yang satu lagi untuk memastikan nggak ada typo, nggak ada salah apapun dan hal-hal yang lain. Oke? Yang terakhir adalah self-assessment. If you were the professor, how are you going to grade this paper? Oke? Nah,
Saya nggak tahu apakah ada dosen di sini yang melakukan seperti yang saya lakukan. Saya cukup fair sebagai dosen. Saya memberikan ini kepada mahasiswa saya. Self-assessment, sistem penilaian makalah. Ini bukan sesuatu yang sophisticated, tapi saya katakan kepada mahasiswa saya, setiap makalah yang saya terima, ketika Anda mengumpulkan kepada saya, langsung saya kasih 100 di atasnya. Nanti saya baca dulu, baru saya mulai kasih diskon, kurangi dulu. Jadi mereka udah senang dulu, dapat 100 dulu pertamanya. Nah bagaimana caranya? Saya katakan, coba, ini saya bagikan kepada mahasiswa saya. Di ITB dapat begitu nggak dulu? Nggak ada kan? Jadi enak dapat dosen seperti saya. Cukup fair. Maksudnya apa? Supaya Anda tahu ekspektasi dosen apa. Jadi saya berikan kepada mereka 7 item yang saya minta. Oke, saya berkatakan kalau makalah Anda tepat waktu, saya akan berikan nilai 5. Ini Anda ukur. Saya selalu katakan jam 11.59, 23.59 ada terakhir. Kalau udah lewat, ya 5 menit, ya udah pasti dipotong. Saya sangat strict dengan jumlah halaman. Kalau saya katakan makalah saya 20-25, jangan berpikir Anda kumpulkan 30 halaman, akan membuat saya senang. Enggak. Tadi seperti di awal saya katakan, kalau Anda nggak mampu untuk meng-concise tulisan Anda, memadatkan tulisan Anda bukan penulis yang baik. Kalau dosen sudah mengatakan skripsi antara 80 sampai 100 halaman, Anda tulis 120 halaman, dosen nggak punya banyak waktu untuk baca 20 halaman lebih tersebut. Udah, lagian ngapain sih repot-repot? Udah tulis 80 aja. Jumlah halaman tepat atau tidak? Format penulisan, ini kan standar, format penulisan, tata bahasa yang benar, lalu kemudian format tanda baca, spasi, italik, tanda kutip, penggunaan catatan kaki atau catatan akhir, atau di sini saya lihat pakai istilahnya apa? Parenthetical note ya. Lebih banyak pakai itu. Apakah udah benar tulisnya? Daftar kepustakaannya, cara penulisannya udah benar atau tidak? Isi makalah dan lain sebagainya. Saya berikan ini. Dan mereka isi sendiri. Jadi ini adalah panduan dan Anda membuat seperti ini. Tanya kepada dosen apa ekspektasi mereka sehingga Anda dapat melihat bahwa skripsi yang Anda sampaikan, makalah yang Anda sampaikan paling tidak akan mendapatkan nilai yang paling tinggi sesuai dengan ekspektasi dosen tersebut. Satu hal yang saya ingin tutup, kalau ada pertanyaan di sini adalah, coba, mungkin karena saya sudah bertahun-tahun menulis, jadi saya mengatakan, writing is fun. Menulis itu sesuatu yang menyenangkan. Anda yang baru ambil, ini berarti semester 2 ya, udah memasuk semester 2, masih ada 3 tahun kalau Anda mahasiswa yang tepat waktu, tapi kalau Anda seperti saya, S1 saya cukup lama, Anda akan bertahun-tahun dan kalau Anda nggak suka menulis, apalagi tulis jurusan hukum, jurusan ekonomi yang banyak menulis, teknik sih nggak banyak menulis, tetapi akan menyenangkan kalau Anda mulai menyenangi atau memiliki passion terhadap menulis. Saya orang yang suka menulis, walaupun tidak banyak waktu menulis sekarang ini. Oke, materi dari saya karena waktu cukup sampai di sini. Saya biasanya ada banyak interaksi ketika kita tanya jawab. Silakan Bu Lydia. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Gimana nih teman-teman setelah mendapatkan materi dari Pak Roni? Jadi lebih banyak ide atau bingung mau mulai dari mana? Gimana Mas Edgar? Ada pertanyaan nggak buat Pak Roni terkait dengan skripsi yang lagi tulis? Kayaknya bulan Agustus sidang ya? Semoga lancar. Udah sampai mana ini ya skripsinya? Udah 24. Berarti penelitian sudah selesai. Ya, habis 24 5. Ya. Kalau ngomong gampang ya. Ya, silakan dipikirin dulu ya. Mungkin ada pertanyaan buat Pak Roni, mungkin Pak Angger juga ada pertanyaan buat Pak Roni. Nanti kalau misalnya ada, silakan disampaikan. Mungkin ini kita juga mau menyampaikan kalau ini ada pertanyaan dari teman-teman di form registrasi. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama, tadi kan Pak Roni banyak yang menceritakan terkait skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Secara garis besar Pak, apa sih perbedaan dari skripsi, tesis, dan juga disertasi? Mungkin kan habis ini Mas Edgar mau lanjut S2 gitu ya, biar ada bayangan gitu Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih.
Saya mulai dari disertasi dulu ya. Nah, disertasi adalah satu karya tulis pada program pascasarjana, program doktoral, yang Anda tulis berdasarkan penelitian yang Anda lakukan, di mana dua hal. Di mana tulisan tersebut belum pernah ditulis oleh siapapun juga, yang pertama. Dan yang kedua, hasilnya merupakan satu kontribusi yang baru bagi bidang studi tersebut. Oke. Jadi yang pertama, yang kalau Anda perlu tahu bahwa dalam disertasi Anda punya kurun waktu 12 bulan. Dan saya lihat di dalam skripsi pun ada ya. Skripsi ada lembar approval yang menyatakan bahwa ini belum pernah ditulis. Artinya ini bukan plagiat. Ya. Jadi misalnya di dalam skripsi Anda menulis sistem manajemen pada perusahaan kecap ABC. Mungkin analisanya sama tapi perusahaannya beda. Yang satu pada perusahaan ABC, yang satu pada perusahaan Indosemen misalnya. Itu kan beda, kecuali sama-sama ya, objeknya kan beda gitu ya. Tapi kalau disertasi sama sekali nggak bisa pakai hal tersebut walaupun company-nya beda, nggak bisa. Jadi harus benar-benar satu hal yang baru dan merupakan satu kontribusi bagi bidang tersebut dan belum pernah ada. Sebabnya usianya disertasi jangan Anda senang, Anda kumpulkan disertasi lalu Anda bilang oke saya sudah. Anda punya masa 12 bulan untuk kemudian orang akan berkata, oh ternyata yang seperti ini sudah pernah ditulis sebelumnya ada oleh orang yang lain. Gugur, udah capek-capek pakai PhD, lalu kemudian nggak bisa. Nah, level di bawahnya sedikit adalah tesis. Tesis tidak selalu harus merupakan satu kontribusi yang baru, tapi sesuatu yang Anda tulis berdasarkan satu tadi tujuan dari pembuktian yang akan Anda capai, tapi tergantung dalam bidang studinya. Kalau kami di bidang teologi, satu pembuktian berdasarkan satu hal yang Anda sedang evaluasi dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi hasil bagi masyarakat. Skripsi satu hal yang Anda tulis untuk memenuhi tugas dari dosen. Jadi satu hal yang Anda harus lakukan untuk mengasah kemampuan Anda berdasarkan ilmu-ilmu yang Anda pelajari sebelumnya. Ya, jadi thank you. Baik, terima kasih Pak Roni. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom meeting, apakah ada pertanyaan untuk Pak Roni? Silakan bisa di open mic. Ada pertanyaan dari Pak Bayu Dwi Cahyo ya. Oke. Saya boleh bacakan ya? Boleh, silakan Pak. Iya. Jadi saya ingin bertanya mengenai kutipan pada skripsi. Yang pertama, apakah boleh memodifikasi kutipan dari suatu jurnal pada penulisan skripsi? Lalu yang kedua, kutipan yang membahas suatu metode, alangkah baiknya mengutip pengertian, fungsi, dan contoh studi kasus atau hanya mengutip pengertiannya saja. Sekian dan terima kasih. Very good question, pertanyaan yang sangat-sangat baik. Itu sebabnya ada catatan kaki atau catatan akhir. Itu sebabnya ada rujukan yang harus Anda pakai. Kenapa? Karena di sini. Ketika pertanyaan yang pertama adalah apakah boleh memodifikasi kutipan dari suatu jurnal pada penulisan skripsi? Nah, Anda harus hati-hati dengan apa yang dimaksud dengan memodifikasi. Karena kalau memodifikasi sudah kemudian membuat pernyataan dari penulis jurnal tersebut berbeda, Anda sudah menyampaikan gagasan, pendapat atau hasil penelitian dari penulis tersebut dengan salah. Itu sebabnya saya orang yang suka memakai catatan kaki, footnotes. Kenapa? Karena di dalam catatan kaki, di dalam konten, di dalam the body of the writing, di dalam tubuh halaman utamanya tersebut, Anda menulis gagasan yang Anda pikir, Anda merephrasing kalimatnya tersebut, okay? Dari gagasannya, tetapi sumber aslinya ada di catatan kaki. Sehingga orang yang membaca akan melihat tulisan Anda dan akan cross-check dengan catatan kaki di situ, apakah benar atau tidak. Jadi Kak Bayu harus hati-hati dengan istilah memodifikasi, karena itu akan bisa fatal karena dosennya atau penulisnya akan berkata, oh saya nggak akan baca. Apalagi dosen sangat mungkin dia udah kuasai buku-buku yang Anda pakai, dan dia berkata, saya tidak yakin Profesor Susanto mungkin mengatakan tersebut, dan itu akan jadi masalah. Jadi hati-hati dengan memodifikasi. Saya cenderung mengatakan
kutiplah apa yang dikatakan oleh pakar tersebut. Dan sangat baik kalau itu satu gagasan, satu pernyataan di catatan kaki atau di dalam itu sebabnya ada block quote, supaya nggak salah, block quote itu harus disampaikan dengan baik. Dan saya ada masalah juga waktu itu dengan kutipan seperti ini. Lalu yang kedua, kutipan yang membahas satu metode, alangkah baiknya mengutip pengertian, fungsi, dan contoh studi kasus, atau hanya mengutip pengertiannya saja. Nah, mengutip pengertiannya harus dengan tepat, kalaupun Anda mengkalimatkan ulang. Jadi, Anda harus ulang-ulang, dan saya terus terang pernah mengalami masalah seperti ini karena dosen saya menguasai buku yang saya kutip. Dan dia berkata, saya nggak yakin penulis buku itu mengatakan seperti ini, dan saya baca lagi pulang, dan saya salah. Oke, ingat, dosen-dosen Anda orang-orang pintar yang udah menguasai buku-buku yang Anda pakai, jadi harus hati-hati. Itu sebabnya, kalau itu merupakan satu metode, oke, fungsi contoh studi kasus, sangat baik kalau itu perlu taruh di dalam appendix, lampiran, atau paling nggak catatan kaki. Walaupun itu harus panjang, catatan kaki Anda ya, bicara mengenai catatan kaki, untuk Anda yang sampai program S2 dan S3, catatan kaki bukan hanya sumbernya aja tadi ya, tapi Anda akan berinteraksi dengan buku tersebut di dalam catatan kaki. Waktu saya dibaca teman-teman saya baru tahun pertama program S3, teman-teman saya tulis disertasi, catatan kakinya setengah halaman, Syafira. Catatan kaki setengah halaman, saya pikir, nggak ada kerjaan apa nulis gitu. Sebabnya kalau Anda ambil S2 atau S3 di Eropa, mereka tidak bicara mengenai jumlahnya itu berapa halaman, jumlah disertasi Anda berapa halaman, tidak, tapi berapa kata. Ya, jadi di Eropa pakai sistem kata karena catatan kaki mereka perhitungkan. Oke, ada lagi yang mau langsung tanya mungkin? Silakan bisa dituliskan di kolom chat atau langsung open mic. Ini ada pertanyaan lagi nih ya. Dari siapa tuh? Boleh buka. Mana Bu? Ada pertanyaan di sini? Dari Mas Soni Surbakti, Pak. Ya. Tentang argumen yang bertentangan atau kritik dengan teori yang kita percayai dalam tulisan yang sedang kita susun. Apakah menjadi relevan fungsi dari argumen yang bertentangan tersebut di dalam tulisan kita? Apa fungsinya? Apakah menjadi nilai tambah dalam tulisan kita jika kita menyertakan kritik? Nilai tambah kalau saya dosen, ya. Kenapa? Di dalam makalah, di dalam skripsi, Anda akan menyatakan pendapat Anda akan menyatakan argumentasi Anda akan menyampaikan satu hasil penelitian Anda. Dan tentu saja Anda bukan the brightest man in this world. Anda bukan satu-satunya orang yang menguasai, ada banyak orang. Contoh ya, yang baru kita hadapi saat ini adalah pro dan kontra tentang virus, tentang vaksin. Oke. Di dunia sana ada banyak orang yang tidak setuju dengan vaksin dan mereka akan memperdebatkan bla 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 bla, dan di sini ada banyak. Dan ini yang harus kita lakukan, bahwa ada pandangan-pandangan yang pasti bertentangan dengan konsep yang kita dalami. Ada pandangan-pandangan yang bertentangan dengan gagasan yang kita ingin sampaikan. Nah, semakin Anda sampaikan, buat saya sebagai dosen, semakin Anda menambahkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan konsep yang Anda sampaikan, semakin saya yakin bahwa Anda menguasai tulisan Anda menguasai materi Anda, dan Anda mampu meyakinkan saya sebagai dosen bahwa pandangan Anda, gagasan ini adalah sesuatu yang memang dapat dibuktikan keakuratannya. Ya, jadi jangan hanya sampaikan semua yang mendukung aja. Sebabnya dalam sistem penilaian saya tadi, saya ingin lihat apakah Anda pakai sumber-sumber yang bertentangan dengan pandangan Anda. Dalam humanis, dalam filsafat itu banyak sekali yang bertentangan. Jadi Anda harus pakai sistem tersebut. Oke? Nah, kalau kita nggak setuju dengan teori yang kita percayai, fine, taruh supaya apa? Menambah nilai bahwa memang kita dapat mematahkan argumen dari penulis tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Apalagi dalam Anda program S2, S3, Anda harus
berani menggunakan izin yang pandangan yang berbeda dengan Anda. Jadi itu sebabnya. Thank you, Bu. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Belum ada lagi ya? Oh, Pak Soninya ada. Pak Soni mungkin mau menanggapi jawaban dari Pak Roni, Pak? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas sekali. Tidak, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah sangat jelas katanya. Sudah cukup jelas. Thank you, thank you. Jadi penting untuk sungguh-sungguh melihat. Saya sebenarnya ada satu gambar yang saya sudah sampaikan, sudah saya sertakan tapi nggak ada di dalam slide ini. Satu arah ya, satu arah bahwa dari awal sampai kesimpulan Anda harus lihat apakah benar-benar semua tulisan Anda terarah satu arah, satu jalur, sehingga nggak akan lari ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Saya akan sertakan nanti gambar ikan sebenarnya, gambar kerangka ikan. Oke, ya. Mungkin itu pertanyaan yang form registrasi, Pak. Ya. Tadi kan Pak Roni juga sempat menyampaikan gitu ya, di dalam materi kalau tidak semua orang menyukai menulis gitu ya, Pak. Betul. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Bagaimana ya cara untuk kita meningkatkan kemampuan menulis kita? Karena terkadang suka tiba-tiba nggak ada ide buat menulis, sedangkan misalnya harus menyelesaikan skripsi gitu ya. Ini pasti terjadi di banyak mahasiswa gitu. Nggak suka menulis tapi harus menulis skripsi. Bagaimana cara? Selain motivasi domain sama aku, bagaimana caranya kita dapat menulis sebuah lagu? Adalah dengan mendengarkan banyak lagu, betul? Bagaimana caranya kita dapat jadi seperti Lionel Messi? Adalah dengan nggak cukup nonton bola, tapi main bola, betul? Jadi ada rumus yang namanya 10,000 hours rule. Pernah dengar? Rumus 10.000 jam. Ada seorang philosopher yang mengatakan bahwa kalau Anda ingin menjadi seseorang yang menguasai satu bidang, Anda harus menghabiskan 10.000 jam di dalam bidang tersebut. Oke, contoh, kenapa Michael Jordan bisa seperti itu? Karena Michael Jordan ada di lapangan basket 5-6 jam setiap hari. Oke, kenapa Mike Phelps ya, perenang itu ya, Mike Phelps ya. Mike Phelps bisa jadi seperti itu adalah katanya dia di kolam renang 6 jam satu hari. Waduh, benang-benang terus. Siapa Curry, pemain Golden State Warriors? Stephen Curry. Stephen Curry katanya bisa sampai 7-8 jam. Lalu Miami Heat, LeBron James 6-7 jam satu hari. Bahkan setiap hari dia harus bisa shoot 500 kali 3 points untuk memastikan 3 points terus seperti itu. Bagaimana Anda dapat menjadi seorang penulis yang baik adalah dengan membaca dan mempraktekkan bagaimana menulis. Jadi tanpa ada sumber yang masuk ke dalam pikiran Anda, sumber yang bagus, baca yang bagus tentu saja. Baca, jangan baca novel-novel. Saya harus katakan Wiro Sableng bagus juga sih sebenarnya, tapi kalau baca Wiro Sableng juga nggak bakal bisa jadi penulis yang baik. Tapi baca sehingga Anda akan dapat dan Anda mulai praktekkan menulis. Nggak apa-apa salah. Tanpa kesalahan kita nggak akan tahu mana yang benar. Jadi menulis dan sering-sering ke perpustakaan, itu sebabnya. Ya, kalau di perpustakaan, kepala perpustakaan yang saya tahu adalah orang-orang yang tahu bagaimana menulis yang baik dan dapat menolong kita menulis dengan baik. Jadi kunci dari seorang yang dapat menulis yang baik adalah bagaimana dia dapat membaca. Oke. Ada seorang penulis buku di Amerika Serikat yang mendisiplinkan hidupnya dengan sebelum dia sarapan, dia menulis 250 kata setiap hari. Menulis bukan membaca.
menulis 250 kata yang baik, kalimat yang benar ya, bukan cuma sekedar bla 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 bla, tapi dia berkata sebelum dia sarapan, dia menulis 250 kata, dan sekarang dia punya banyak buku yang dia hasilkan. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Jadi membiasakan diri gitu ya Pak untuk menulis, harus baca dulu. Jadi ada bahan yang untuk tulis gitu ya Pak. Ya. Karena kalau kita nggak pernah baca, apa yang kita tulis gitu ya Pak. Ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan kembali. Ini pertanyaan terakhir mungkin Pak dari apa namanya form registrasi. Ya. Dari mana sih Pak kita bisa tahu bahwa tulisan akademik kita itu termasuk kategori tulisan yang baik? Seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak baca artikel gitu ya Pak, atau tugas mahasiswa, paper gitu Pak, Bapak bisa melihatnya dari mana sih Pak kalau tulisan itu bagus banget nih? Berdasarkan apa Pak? Ya memang sekarang dengan apa namanya jurnal sekarang yang banyak Scopus ya, memang ada kategori-kategorinya kan ya, kita bisa tahu ya kategori, ada level-levelnya. Lalu kemudian saya dalam persiapan ini saya melihat beberapa jurnal dari beberapa kampus dan dari websitenya kan bisa kelihatan di situ berapa kali dibaca oleh orang. Kelihatan kan? Ada gambar mata 84 kali dan lain sebagainya. Dan memang Anda harus tahu bahwa tidak semua topik itu merupakan satu topik yang orang senang untuk baca. Oke? Ada topik yang orang akan baca, tapi ada film-film yang, misalnya film aja, ada film-film yang berkualitas, tapi orang nggak suka nonton. Tapi ada film-film yang suster ngesot misalnya gitu ya, banyak ditonton sama orang gitu ya. Jadi Anda harus tahu. Jadi bagaimana caranya orang mengatakan mulai dari bikin blog. Ya. Bikin blog dan Anda lihat apakah orang suka dengan, nah sederhananya begini aja, sederhananya. Social media, punya tulisan yang baik, Anda posting tulisan Anda di Facebook, tulisan Anda di Instagram, dan yang sebagainya, dan lihat apakah orang akses tulisan Anda. Okay? Dan lihat di situ. Contoh, mulai dari hal yang biasa aja, yang paling sederhana aja, status WhatsApp Anda, tulis sesuatu yang baik. Kalau view-nya banyak, responnya banyak, berarti Anda mungkin bisa menilai. Ini cari hal yang sangat-sangat basic dari sosial media. Setelah itu mulai beranjak kemana? Ke blog. Setelah itu kemudian taruh di web tulisan-tulisan Anda dan lihat apakah orang suka dengan tulisan Anda. Kalau dulu scholar itu yang banyak disitasi begitu ya Pak? Iya, ya. Baik, seperti itu. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup. Pak Rudi, terima kasih banyak Pak sudah sharing ke teman-teman mahasiswa Kalbis. Semoga nanti di lain kesempatan masih bisa sharing lagi mengenai banyak hal untuk mahasiswa Kalbis. Terima kasih banyak. Bagaimana berhadapan dengan dosen pada waktu sidang sarjana, begitu ya? Wah, ini cocok banget buat Edgar ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Jadi mungkin closing remark dari saya, Bu Lydia, adalah jangan pernah patah semangat ketika dosen mengkritik tulisan Anda. Jangan pernah patah semangat. Karena apa? Orang di depan Anda udah diselesaikan disertasi dalam bahasa Inggris, berkali-kali hampir mundur karena udah berpikir bahwa tulisannya bagus, tapi kemudian dibantai oleh dosen dan berkata tulisanmu jelek. Saya sering menghadapi seperti itu. Fix your grammar. Learn, padahal menurut saya udah bagus. Saya udah kasih ke proofreader 2 orang, mereka berkata, sebenarnya oke, cuma dosennya aja terlalu banyak maunya. Jadi jangan pernah patah semangat ketika Anda sudah menulis, kemudian ada dikembalikan, dan lain sebagainya. Karena tanpa kritikan seperti itu, tulisan Anda tidak akan menjadi lebih berkualitas. Selamat menulis, and writing is fun. Terima kasih Pak Rudi. Kita punya kenang-kenangan nih Pak. Thank you. Wow, thank you. Thank you. Habis rollnya. Zaman dulu. Atau kebakar. Kebakar. 24 apa 36? Edgar pernah pakai nggak, Gar? Nggak pernah. Cetaknya di Kodak. Iya. Atau pakai HP. Ya, yuk.
Bentar, Pak, pakai Ya, hak saya. ya. Ya, nggak apa-apa ketutupan bentar. Thank you. Thank you. Sama ini, Pak. Oh wow, banyak. Calvin. Bawa pulang banyak. Thank you. Sekali lagi. Thank you. Mungkin sama teman-teman yang hadir di sini kita bisa foto bareng. Yuk. Oh ya, sekalian foto bareng teman-teman yang ada di Zoom meeting. Teman-teman silahkan di open kamera. Thank you, thank you. Ditunggu teman-teman untuk open kamera. Kita mau foto bersama. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini kayaknya teman-temannya Edgar ya, ada angkatan 2019. Ada Farhan. Terima kasih yang sudah hadir. Silakan Pak Andan dan juga Edgar. Teman-teman masih ditunggu yang lain untuk bisa open kamera. Silakan dihitung, Mas. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman isi presensi dan juga evaluasi. Nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Link presensinya ada di kolom chat. Teman-teman silakan akses. Silakan diisi presensinya dan juga evaluasi kegiatan di awal. Teman-teman jangan lupa follow Instagram Kalbis Karya Center. Nanti di sana akan banyak informasi mengenai kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang paling terdekat kita akan mengadakan seminar unit class di tanggal 6 Juni. Jadi teman-teman Kalbis nanti bisa datang langsung secara offline. Dan Kalbis itu untuk mengikuti kegiatan di unit class. Baik, terima kasih teman-teman. Linknya sudah bisa diakses ya.
di belakang ada stand makanan di lapangan basket kalau ya. Thank you, Mama, Edgar. Nggak masalah ini ya. Oh, waktunya. Saya yang latihannya sesuai dengan ekspektasi. Oh iya dong.